harus pergi ke neraka. Itulah yang disalibkan bersama Yesus. Kutukan itulah yang disalibkan. Yesus mengalihkan semua kutukan itu pada dirinya sendiri. Mengenai Yesus bangkit dari kematian, seluruh Alkitab, Dr. Zakir berkata bahwa tidak ada dimanapun dalam Alkitab berkata Yesus bangkit dari kematian. Saya terkejut. Berikan saya waktu agar saya bisa cari pastor dan mencarinya. Anda bisa membacanya kapan-kapan. Salah satu contohnya adalah di Matius 28 ayat 6. Baca juga sedikit lebih sesudahnya setelah ini. Dan mengenai yang satu lagi adalah Anda lihatlah di Wahyu pasal 1 ayat 18. Yesus lewat Roh Kudus, ia bicara tentang dirinya. Aku pernah mati, namun kini aku hidup. Aku pernah mati, namun kini aku hidup. Tidak ada filosofi apapun tentang itu. Dulu ia pernah mati, dan kini ia hidup. Tidak ada apa-apa lagi. Tidak ada permainan kata-kata atau dalam bahasa Yunani atau semacamnya. Mudah sekali. Sekarang yang berikutnya adalah pengacauan arti apakah satu orang tampak seperti Yesus. Ada banyak misteri mengenai tubuh baru yang dijanjikan Allah pada mereka yang mati dalam Kristus. Dan sedikit pengungkapannya. Nomor satu, Yesus berjalan menembus tembok. Pintu-pintu tertutup. Yesus pasti berjalan menembus tembok. Tubuh baru itu mampu mengatasi hal-hal alamiah. Dan ketiga, tubuh itu punya kemampuan untuk menyamarkan dirinya. Begini, Yesus berjalan bersama dua orang murid setelah bangkit dari kematian. Mata mereka dicegah untuk mengenali Yesus selama perjalanan mereka ke Emmaus. Lalu Yesus menerangkan kitab suci pada mereka. Lalu ia masuk ke rumah. Ia memecahkan roti-roti, lalu mata mereka terbuka dan sadar kalau ini Yesus. Tidak hanya Maria Magdalena yang tidak bisa mengenalinya, tapi orang-orang lain yang tidak bisa mengenalinya. Hingga pada titik ia mengungkapkan dirinya sendiri. Barulah mereka mengenalinya. Kelihatannya tubuh itu punya sesuatu yang amat istimewa. Ia bisa berubah bentuk. Dan mengapa? Mengapa Yesus memperlihatkan tangannya? Ia ingin memperlihatkan sesuatu yang amat istimewa pada tangannya. Ada lubang di tangannya. Lihat, akulah orangnya. Lihat bekas tusukan ini. Aku Yesus. Lihat, aku Yesus. Ia memperlihatkan tangannya dan juga pinggangnya karena tentara menikamnya dari samping. Lihat, aku Yesus. Aku bukan orang lain. Pada tubuh ini terdapat bekas-bekas disalib. Bekas yang aku terima. Kelihatannya tubuh ini walaupun tubuh yang baru, tapi itu punya kemiripan dengan tubuh yang lama. Misteri. Kita tidak tahu apapun tentang tubuh yang baru ini. Tapi kita tahu itu tubuh yang supranatural. Itu punya kemuliaan baru. Kemuliaan yang lebih besar. Dan itu mirip. Itu membuat Anda mampu mengatakan kalau itu saudara Rukmi. Hanya itu tubuh yang sudah dibangkitkan. Hanya itu adalah yang Anda kenali dari saya. Saya bisa berjalan menembus tembok. Ada tanda-tanda di tubuh saya. Saya bisa memperlihatkannya pada Anda. Lihat, ini tanda saya. Ingatkah Anda tanda ini? Lihat, inilah saya. Sesuatu yang sangat istimewa. Itulah Yesus. Yesus ingin mengatakan bahwa lalu mengenai kuburnya yang luas, itu sudah jelas tertulis dalam Alkitab bahwa kubur itu milik orang kaya. Orang kaya yang satu ini tidak mau membeli ruangan sempit. Ia ingin membuat orang yang besar dan luas untuk seluruh sanak keluarganya. Itu bukan masalah Yesus tinggal dalam kubur itu. Ia tidak akan mau tinggal dalam kubur Makmaristan. Itu bukan tempat yang baik untuknya. Itu sudah ditulis dengan jelas bahwa kubur itu disediakan oleh orang kaya. Dan orang kaya mengharapkan punya kubur yang besar dan luas untuk sanak keluarganya. Hal kedua, kami ingin mengingatkan Anda adalah tradisi dari zaman Abraham untuk menguburkan jenazah dalam gua, bukan dalam tanah. Dalam beberapa kasus, orang dikubur dalam debu tanah. Kadang dikremasi, tapi kebanyakan jenazah ditaruh di dalam gua. Itu kebiasaan. Abraham dan istrinya Sarah, jenazah mereka ditaruh dalam kubur yang adalah gua. Mereka tidak dikubur dalam debu tanah. Jadi orang kaya ini menyediakan gua batu yang cocok untuk orang kaya. Ukuran besar dan semacamnya. Anda lantas tanya, kenapa batu itu terbuka? Jawabannya mudah. Itu dengan jelas disebutkan. Malaikat Tuhanlah yang menggulingkan batu itu. Saat salah seorang dari Maria Magdalena dan satu orang lain datang, seorang malaikat yang kuat kuasa sudah menggulingkan batu itu dan mengguncangnya. Dan kedua prajurit ketakutan dan roboh seperti dua orang mati. Dan malaikat itu memberitahu kedua wanita itu, kalian tidak perlu takut. Itu tidak dimaksudkan untuk menakuti kalian. Itu hanya untuk sesuatu, saya menggunakan kata-kata saya sendiri. Itu hanya untuk menakuti mereka. Saya baru saja menggulingkan. Lihat, tidak ada dalam kubur itu. Lihat, kubur itu kosong. Begitulah, karena kubur itu sudah kosong, itulah gunanya menggulingkan batu itu. Untuk meyakinkan bahwa Yesus tidak lagi dalam kubur itu. Yesus tidak di dalam lagi. Kain kafan yang dipakainya dalam kubur tidak pantas lagi untuk dia pakai.
Kain kafan yang ia pakai yang digunakan untuk membungkus jenazah seperti masa sekarang ini, zaman itu saya tidak tahu, sudah tidak cocok lagi untuknya. Jadi ia singkirkan, dilipat di sisi kubur. Untuk pastinya itu dilipat di sisi. Jadi itu mengenai kubur itu besar. Poin berikutnya adalah mengenai Nabi Yunus. Yesus berkata, seperti Yunus di dalam ikan paus 3 hari dan seterusnya. Dan seterusnya, Yesus tidak berkata, aku tidak akan taruh dalam mulut ikan paus. Ia tidak bilang, ia akan dimasukkan dalam mulut ikan paus. Dan paus itu membawanya 3 hari 3 malam di laut. Ia tidak bilang begitu. Ia bilang, seperti Yunus, mirip Yunus, menurut contoh dari Yunus. Aku juga akan 3 hari di bawah bumi. Kalau Anda ingin memahaminya secara harafiah, apakah Yesus berada dalam tubuh ikan paus? Tidak. Tidak benar. Ia ada dalam gua yang merupakan kuburan. Itu adalah simbolisme. Seperti Yunus 3 hari dalam perut paus. Seperti Yunus 3 hari dalam perut paus. Aku juga akan dikubur dalam kubur ini 3 hari. Yang kedua adalah tertulis dalam kitab, pada hari ketiga ia bangkit. Itu tidak secara spesifik bilang 24 jam dan beberapa menit. Berapa detik pada hari ketiga ia bangkit. Jadi kapan ia bangkit, tidak disebutkan jam berapa ia bangkit. Hanya disebutkan mereka datang lebih pagi dan menemukan ia telah bangkit. Tidak dicatat waktu spesifik untuk itu. Dan akhirnya, aku rasa waktuku sudah habis. Akhirnya, saya tidak mau menyanggah. Akhirnya saya ingin memberi Anda 1 poin. Saya hanya memberi Anda 1 poin. Anda tertulis dalam Alkitab, keistimewaan menyaksikan keajaiban Yesus bangkit dari kematiannya. Melihatnya setelah ia bangkit. Maksud saya, dengan cara apa saja. Itu bukan untuk siapa saja. Itu hanya bagi mereka yang percaya. Untuk 500 orang dari mereka, 12 murid dan 120 dan totalnya kira-kira 500 orang dari seluruh bangsa Yahudi. Karena ketidakpercayaan, ketidaksetiaan mereka, dan juga penolakan akan karya Tuhan, mereka tidak dapat kehormatan untuk melihat Yesus bangkit dari kematian. Mereka tidak bisa melihat Yesus hidup kembali setelah mati. Jadi Anda juga hari ini, jangan keraskan hati Anda dan mengikuti jalan orang tidak percaya. Karena Allah akan menunjukkan dirinya sendiri pada Anda bila Anda mengikuti jalan iman. Terimalah firman dengan iman. Iman sederhana. Iman yang murni. Terimalah ia sebagai anugerah dari Tuhan. Ia akan menunjukkan dirinya pada Anda. Kalau Anda mengeraskan hati seperti koma yang dibengkokkan ke kanan. Koma ini dibengkokkan ke kiri. Dan akhirnya Anda akan seperti orang Yahudi. Jangan lakukan itu. Terimalah ia malam ini. Lunakkanlah hati Anda. Anda akan menerima pengampunan dari dosa. Dan kebangkitan di waktu yang telah ditentukan. Terima kasih. Terima kasih Pastor Rukni. Waktunya masih 1 menit lagi. Kini saya persilahkan Dr. Zakir untuk mempresentasikan sanggahannya selama 15 menit. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Wa ala alihi washabi ajma'in amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al wajhaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Pastor Rukni yang mengatakan kata-kata saya tadi tidak logis dan beliau memberikan tanggapan logis pada itu semua, dan dia menyinggung beberapa dari 14 poin yang saya sampaikan. Saya akan tanggapinya insya Allah satu persatu. Andalah yang menentukan siapa yang logis, saya atau pastor. Pastor mengatakan mengenai definisi yang saya cek di kamus, tapi beliau setuju saya mengatakan yang benar, bahwa huruf K besar menurut kamus, Yesus Kristus damai besertanya dibangkitkan dari kematian. Dalam kebangkitan ia harus bangkit. Saya tidak mengatakan pada pastor untuk setuju dengan kamus, karena beliau mungkin tidak setuju dengan kamus, begitu juga saya. Tapi beliau harus setuju pada Alkitab. Santo Paulus mengatakan itu dalam 1 Korintius pasal 15 ayat 44, bahwa tubuh yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Yesus Kristus berkata dalam Injil Lukas pasal 20 ayat 36, bahwa tubuh yang dibangkitkan adalah sama dengan malaikat, tubuh rohania. Apa ia percaya pada Yesus atau tidak? Damai besertanya. Jadi, menurut Yesus damai besertanya, agar ia dibangkitkan, ia harus jadi roh, bukan tubuh yang hidup. Dan semua 14 poin yang saya sebutkan itu membuktikan bahwa ia masih hidup. Ia berkata tentang memakukan segala Taurat itu pada salib. Siapa yang mengatakan itu? Paulus, bukan saya. Paulus dalam surat Kolose pasal 2 ayat 14 yang menyalahi ajaran Yesus.
Injil Matius pasal 19 ayat 16 dan 17. Turutilah perintah Allah. Saya setuju dengan Yesus dan besertanya. Kalau Anda ingin keselamatan, turutilah segala perintahnya. Paulus berkata pakukan itu disalib. Dan